Halo semua, kembali lagi di channel Aldo Kaliaga. Nah, hari ini kita pengen ngelanjutin topik besaran dan satuan. Nah, di video kali ini kita pengen membahas tentang dimensi dan angka penting. Di dimensi itu baru kalian dapatin di kelas 10 dan ini sebenarnya gampang banget. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita pengen cari tahu dulu pengertian dari dimensi. Jangan lupa copy. Oke, jadi di sini apa itu dimensi? Jadi sebenarnya dimensi itu bentuk lain dari satuan. Nah, fungsinya nanti digunakan untuk membuktikan dua atau lebih besaran bersifat setara atau tidak. Oke, jadi dia gunanya untuk membuktikan dua atau lebih besaran bersifat setara atau tidak. Jadi dasarnya dimensi balik lagi tetap ke besaran pokok. Kita sambil mengulang lagi, kita pengen tulisin 7 besaran pokok. Nah, jadi kita tulis dulu. Yang pertama adalah panjang. Oke, yang kedua adalah nanti ada massa. Yang ketiga nanti ada waktu. Yang keempat ada suhu. Yang kelima ada kuat arus. Yang keenam ada intensitas cahaya. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Oke, ini adalah ketujuh besaran pokok. Satuannya panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah second, satuan suhu adalah Kelvin, satuan kuat arus adalah ampere, intensitas cahaya adalah CD kandela, dan jumlah zat adalah mol. Nah, kita pengen tulis dimensinya itu apa? Sambil kita ulang lagi, dimensi itu ditulis dalam huruf kapital dan dalam kurung ya. Jadi untuk dimensi panjang itu length ya, berarti kita ambil huruf besarnya aja, huruf awalnya aja, L besar. Massa itu mass, M besar. Waktu itu time, T besar. Jadi sebenarnya fokus kita cuman di tiga ini aja, MLT. Yang lainnya biasanya kurang begitu dipakai. Oke. Di sini ada suhu itu theta. Kuat arus di sini adalah I besar. Intensitas cahaya di sini adalah J. Dan jumlah zat di sini adalah N. Oke, ini adalah ketujuh besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Oke, gimana nanti untuk membuktikan gimana untuk kita mencari dimensi besaran turunannya? Oke, kita ambil beberapa contoh aja. Nah, contoh yang pertama, ini contoh simpel aja. Tentukan dimensi dari luas. Oke, misalkan dimensi dari luas. Simbolnya A besar ya, luas. Oke,
jadi luas itu punya satuannya adalah meter persegi. Jadi kita anggap aja luas. Oke, meter persegi. Jadi meter itu punyanya si panjang. Berarti dimensinya adalah L, panjang kan L ya, kuadrat, berarti kita tinggal tambahin kuadrat aja. Jadi sesimpel itu. Intinya untuk dimensi adalah kita harus mengetahui rumus dari si besaran turunannya. Oke, karena rumusnya si luas itu adalah panjang kali lebar atau sisi kali sisi, jadi tinggal kita pakai meter kali meter gitu aja. Jadi intinya kita harus tahu rumus dan tahu satuannya. Oke, jadi kita ambil contoh lagi ya. Contohnya adalah kecepatan. Simbolnya V ya, velocity. Jadi satuannya adalah meter per second. Oke, jadi untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Oke, jarak satuannya adalah meter, sedangkan waktu satuannya adalah second. Nah, jadi di sini meter itu punyanya si panjang, jadi kita bisa bikin L besar. Per second itu punya si waktu ya, berarti T besar. Nah, jadi kalau kita bikin dia satu baris, nanti jadinya L T pangkat, ini positif naik ke atas jadi negatif, min 1. Oke, kita ambil satu lagi. Jadi yang satu lagi nanti coba kita bikin aja nanti gaya ya, dimensi dari gaya. Jadi gaya itu simbolnya adalah F, satuannya adalah Newton. Oke. Nah, kalau kita dari Newton nanti pasti nggak bisa kita dapat ya, cuma kita bikin rumusnya nanti F sama dengan massa dikali percepatan. Oke, berarti satuannya jangan kita ubah ke Newton, yang setara dengan Newton, tapi bisa dipakai dari sini nih. Oke, massa satuannya adalah kilogram, percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita bisa langsung mencocokin ke dimensinya. Jadi kilogram di sini punya si massa dimensinya adalah M. Oke, kilogram meter tadi adalah L ya. Kita langsung aja, nggak usah lagi per lagi. Second punya si waktu. Oke, ini positif, berarti naik ke atas jadi negatif. T pangkat minus 1. Oke, ini adalah contoh-contoh dari si dimensi. Gampang bukan? Selanjutnya kita mau bahas tentang si angka penting ya. Angka penting, walaupun sebenarnya ini adalah angka yang sangat tidak penting. Oke, angka penting. Nah, jadi kita pengen tulisin dulu apa pengertian dari si angka penting. Jadi angka penting itu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Oke ya. Jadi nanti untuk angka penting ada 5 aturan angka penting. Jadi kita pengen bahas satu-satu berikut dengan contohnya. Oke, jadi kita pengen tulis angka penting yang pertama, aturannya, rulesnya. Oke, yang pertama, jadi nanti semua angka bukan 0
adalah angka penting. Jadi semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi kita ambil contoh. Nah, di sini nanti ada angkanya 123,45. Nah, di sini kan nggak ada angka 0 ya, berarti semua angka ini adalah angka penting. Jadi ada berapa angka penting di sini? 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5 di sini punya 5 angka penting. Nah, ini kayaknya masih gampang banget ya. Oke, itu aturan yang pertama. Kita masuk ke aturan yang kedua sekarang. Jadi aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Oke ya, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita ambil contoh. Jadi contohnya misalkan nanti 1,02. Oke, jadi angka 0-nya diapit dua angka bukan 0, 1 dan 2. Berarti di sini dia punya berapa angka penting? Kita hitung ya. 1 2 3. Jadi 0-nya itu adalah angka penting. Jadi di sini dia punya 3 angka penting. Oke ya, gampang ya. Nah, lanjut kita ke aturan yang nomor 3. Oke. Jadi aturan yang ketiga adalah angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Oke, angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Kita ambil contoh lagi. Ini masih gampang juga nih ya. Memang semuanya ini adalah gampang. Oke, jadi contohnya adalah 4,30. Oke, di sini angka 0-nya mengikuti ini angka 0 di belakang koma, ini kan angka 0 di belakang koma nih ya. Mengikuti angka bukan 0. Jadi dia mengikuti angka si 3 gitu. Adalah angka penting. Berarti di sini ada berapa angka penting? 4 angka penting, 3 angka penting. 0-nya juga angka penting gitu. Berarti di sini ada 3 angka penting. Oke. Nah, kita lanjut ke aturan yang nomor 4. Oke, aturan nomor 4 adalah angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0 oke, baik di kiri maupun di kanan koma
desimal itu bukan angka penting, bukan angka penting. Ini sebenarnya panjang aja ya. Kalau ditanya susah nggak, ini juga masih gampang ya. Oke, jadi kita ambil contoh. Nanti di sini adalah contoh yang gampang aja. 0,21. Oke, ini berapa angka penting? Kita lihat lagi, kita baca lagi aturannya. Angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0. Ini kan di kiri angka bukan 0 ya. Baik di kiri maupun di kanan koma, ini kebetulan di kiri ya. Bukan angka penting. Berarti si 0 ini bukan angka penting. Berarti yang angka penting adalah 2 dan 1. Berarti di sini dia punya 2 angka penting. Oke, masih bisa dipahami ya. Oke, kita ambil contoh lagi. 0,02. Oke, jadi di sini angka 0-nya di sebelah kiri angka bukan 0. Jadi baik di kiri, ini di kiri angka di kiri koma desimal maupun di kanan, berarti ini juga bukan ya. Kan dia di depan. Di sebelah kirinya gitu ya. Berarti 0 dan 0 sini bukan angka penting. Cuman ada 2, berarti 2 di sini cuma ada 1 angka penting. Oke, gampang ya. Nah, itu aturan yang keempat. Nah, kita masuk ke aturan yang terakhir. Oke, aturan yang terakhir nanti dia kalau penulisan hasil pengukuran atau penulisan angkanya dia diberikan garis bawah atau underline ya, dengan garis bawah itu adalah angka penting terakhir. Oke, jadi sini kita ambil contoh. Contohnya adalah kita ambil 7146 misalkan. Nah, misalkan yang digaris bawahin adalah angka 4. Berarti angka 4 ini adalah penunjuk angka penting terakhir. Nah, hitungan dari depan atau dari belakang? Nah, kita menghitungnya dari depan. Berarti di sini 7 angka penting, 1 angka penting, 4 adalah batas terakhirnya ya. Berarti di sini ada 3 angka penting. Jadi di sini dia punya 3 angka penting. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bye bye.